Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang materi pendidikan agama Islam. Ya, ini yang kita bahas di sini tentang adil, ridho, dan amal soleh. Nah, ini saya ulangi, adil, ridho, dan amal soleh. Nah, ini mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Di dalam Al-Quran Allah memaparkan dengan rinci tentang sifat moralitas tertinggi dan pola pikir khas orang-orang beriman, perasaan takut kepada Allah yang menghujam di dalam kalbu mereka, keyakinan mereka yang tak tertandingi, dan upaya yang tak pernah goyah untuk mendapatkan ridhonya. Kepercayaan yang mereka gantungkan kepada Allah, seperti juga keterkaitan, keteguhan, ketergantungan, dan banyak lagi kualitas superior serupa. Semuanya disungguhkan Al-Quran. Lebih jauh di dalam kitabnya Allah menjunjung kualitas moral semacam itu, seperti keadilan, kasih sayang, rendah hati, sederhana, keteguhan hati, penyerahan diri secara total kepadanya, serta menghindari ucapan tak berguna. Seiring dengan penyajian suci tentang orang beriman model ini, Al-Quran juga bertutur mengenai kehidupan orang-orang beriman pada masa dahulu dan bercerita kepada kita bagaimana mereka berdoa, berperilaku, berbicara, baik di kalangan mereka sendiri maupun dengan orang-orang lain di luar mereka. Dan dalam menanggapi berbagai peristiwa melalui perumpamaan, Allah menarik perhatian kita kepada sikap dan perbuatan yang disenanginya. Titik pandang sebuah masyarakat yang jauh dari moralitas Al-Quran atau masyarakat jahiliyah terhadap tingkah laku yang secara sosial bisa diterima, bisa saja berubah sesuai dengan tahapan waktu, suasana, budaya, peristiwa-peristiwa, dan manusia sendiri. Akan tetapi perilaku dari mereka yang kokoh berpegang pada ketetapan hukum Al-Quran tetap tak tergoyahkan oleh adanya perubahan kondisi, waktu, dan tempat. Seseorang yang beriman senantiasa tunduk patuh kepada perintah dan peringatan Al-Quran. Karena itulah ia mencerminkan akhlak terpuji. Pada bagian ini akan kami perlihatkan jumlah contoh perilaku yang layak mendapat penghargaan sesuai penilaian Allah. Akan tetapi kami tidak menguraikan semua kualitas perilaku terpuji dari orang-orang beriman yang secara panjang lebar telah terdalam Al-Quran. Semuanya kami hanya memfokuskan perhatian pada moralitas terpuji yang masih terselubung
dengan segala keagungan-keagungan yang terpendam. Nah, sekarang kita membahas tentang adil. Pengertian adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, yang mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adil sering diartikan sebagai sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum. Sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Ada dua dalil tentang keadilan, yaitu dalil akli berdasarkan akal pikiran. Kita tahu bahwa tanpa keadilan di dunia, segala sesuatu tidak akan seimbang, sehingga dapat menjadi masalah besar. Sedangkan dalil nakli, Al-Quran surat An-Nahl 90 berbunyi 1. Mereka yang bersikap adil akan mendapat keamanan di dunia dan di akhirat. 2. Apabila orang adil yang berkuasa, maka keadilan akan memelihara kekuasaannya. Nomor 3, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, mereka yang bersikap adil tidak akan menzalimi sesama manusia. Nomor 5, mereka yang bersikap adil akan mendapatkan posisi yang tinggi di dunia maupun akhirat. Nomor 6, keadilan merupakan jalan menuju surga. Sekarang tentang cara supaya adil, yaitu mempunyai iman yang kukuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menguasai ilmu syariat dan ilmu akidah, melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pribadi yang mulai atau tidak mementingkan diri sendiri, memiliki belas kasihan, bijak atau tegas, dan berani mengambil resiko. Bahaya jika tidak adil, yaitu tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan dunia, dapat menimbulkan perselisihan di berbagai pihak kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adanya pihak yang tidak mendapatkan haknya atau terjadi pelanggaran HAM di mana-mana. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dikutip dari kisah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari terjadi sengketa di antara Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi, yaitu suatu sengketa yang sampai juga ke meja hijau atau majelis hukum di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Guna mendapatkan penyelesaian, setelah kedua pihak sama-sama datang menghadap Umar, maka berkatalah Umar kepada Ali, "Ya Abul Hasan, berdirilah berdekatan dengan lawanmu." Sesuai Umar memberikan keputusannya, Umar melihat bahwa di wajah Ali terdapat tanda-tanda kedukaan. Maka ujarnya, "Wahai Ali, mengapa saya lihat Anda agak susah?" Ali menjawab, "Sebab Anda tidak mempersamakan antara saya dan lawan saya."
Anda memanggil saya dengan sebutan kehormatanku, Abul Hasan, sedang Anda memanggil Yahudi dengan namanya yang biasa. Sekarang tentang ridho. Pengertian kata ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodiyah yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kebaikan hambanya. Ridho menurut kamus Al-Munawwir artinya senang, suka, rela, dan bisa diartikan ridho atau rela adalah nuansa hati kita dalam merespon semua pemberiannya yang setiap saat selalu kita rasakan. Pengertian ridho juga ialah menerima dengan senang segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa peraturan hukum ataupun qada atau sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang telah diberikan Allah kepadanya berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia. Ada dua dalil tentang keriduannya, yaitu dalil akli menurut akal pikiran. Tanpa adanya ridho, manusia tidak akan bisa menerima segala ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan baginya, sehingga segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan dalil nakli QS An-Nahl ayat 71 artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Sekarang manfaat suatu keridoan, yaitu dengan ridho umat manusia akan menimbulkan rasa optimis yang kuat dalam menjalani dan menatap kehidupan di masa depan dengan mengambil hikmah dari kehidupan masa lampau. Orang yang berhati ridho atas keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi lapang dan jauh dari sifat iri hati, dengki, hasad, dan bahkan tamak atau rakus. Ridho akan menumbuhkan sikap husnuzon terhadap ketentuan-ketentuan Allah, sehingga manusia tetap teguh iman dan amal salehnya. Dengan ridho, setiap kesulitan yang kita hadapi akan ada jalan keluarnya. Di tiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Dengan ridho akan menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara supaya ridho: nomor 1, bersikap tawakal dan sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, menerima dengan ikhlas cobaan yang diberikan dan tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik, serta mengambil hikmah dan dari cobaan tersebut. Percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bahaya jika tidak ridho akan menimbulkan segala perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah terjadi perselisihan antara manusia. Manusia tidak akan bisa menerima segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Ini dikutip dari kisah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Adi bin Hatim bermuram durja. Maka Ali bertanya, "Mengapa engkau tampak bersedih hati?" Adi menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih hati? Dua orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran." Ali terdiam haru, kemudian berkata, "Wahai Adi, barang siapa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takdir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa tidak ridho terhadap takdirnya, maka hal itu pun tetap berlaku atasnya dan terhapus amalnya." Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya terus bisa berkembang dan bersemangat untuk berceramah, menyampaikan agama Allah dan bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.